Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Fateh. Kali ini saya akan membawakan informasi menarik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Di mana lagi kalau bukan di Brain Education. Hai, oke. Nah, jadi ini adalah tampilan kalau kita sudah mau mulai ya. Hehe. Nah, kali ini Miss mau ngasih tips and trik tentang Microsoft Word ya. Gitu, karena banyak sekali tips and trik yang mungkin di antara kalian belum tahu nih caranya ya. Jadi di Microsoft Word itu sering banget kita gunakan kan sehari-hari, mau dari buat makalah, buat laporan, proposal, undangan, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan dasar-dasar kita itu biasanya kalau belajar komputer yaitu harus bisa Microsoft Word. Bener kan ya? Oke. Nah, kalau gitu langsung aja Miss sudah menyiapkan teks yang akan kita edit ya. Nah, kali ini kita mau belajar tentang apa sih? Nah, di Microsoft Word kali ini Miss mau ngasih tahu tutorial bagaimana kita ngeblok tulisan yang ada di sini dengan 5 cara. Nah, kalian udah tahu belum nih bahwa kalau ngeblok tulisan di Microsoft Word tuh banyak loh caranya, nggak cuman kayak gini nih. Kayak gini dari sini, tarik gini. Tapi ada banyak sekali caranya, dan Miss akan share 5 cara atau 5 teknik atau 5 metode ngeblok di Microsoft Word. Kenapa? Karena dari pengalaman Miss selama mengajar itu banyak sekali dari teman-teman yang baru pertama belajar tentang Microsoft Word itu sangat kesulitan dalam blok ya. Padahal blok itu kunci dasar loh dalam penggunaan Microsoft Word, karena kalau tidak diblok maka kita nggak bisa ngedit ini guys. Nih ya, kita nggak bisa ngedit seperti ini gitu ya. Jadi penting banget kita bisa ngeblok tulisan di Microsoft Word. Terus apa aja sih metode dan tekniknya? Tonton terus sampai habis, jangan sampai di skip, oke? Nah, teknik yang pertama ya, kalau biasanya kan kita geser gini ya guys nih. Sini tarik. Nah, biasanya seperti ini. Gitu. Itu kan sangat sulit ya bagi yang teman-teman belum terbiasa menggunakan mouse gitu atau touchpad apalagi. Itu pasti akan sulit sekali. Nah, cara yang pertama, kalau misalnya kita mau ngeblok satu kata, misalnya di sini nih kata kamu, itu caranya biasanya kita blok seperti ini. Nah, ini cara pertamanya adalah jika kita ngeblok satu kata, itu letakkan kursor di antara kata yang mau kita blok, bebas mau di ujung atau tengah, yang penting di satu kata ini ya. Terus kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, 1, 2. Tuh, mudah kan? Iya, jadi kalau misalnya kita ngeblok satu kata saja, itu klik kiri 2 kali. Nah, bagaimana jika satu paragraf seperti ini? Kan biasanya kayak gini kan. Nah, ini caranya sama, letakkan kursor di antara satu paragraf. Mau di ujung sini, di ujung tengah, kanan, kiri, atas, bawah, terserah. Yang penting kursornya itu ada di dalam satu paragraf. Terus klik kiri 3 kali, 1, 2, 3 ya. Nah, kalian kalau belajar itu pakai ketukannya diucapin itu ya, 1, 2, 3. Karena kalau enggak biasanya kelamaan. Tuh kan kalau kelamaan dia nggak mau nih. Kalau 1, 2, 3 nggak jadi, tapi harus cepat. 1, 2, 3 ya. Paham ya. Oke, jadi itu metode kedua ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngebloknya satu baris ya, satu baris kayak gini. Biasanya judul nih, satu baris ya kan, biasanya digeser. Nah, cara tercepatnya itu adalah yang ini kursornya ini taruh keluar sampai berubah. Kan kalau dia di dalam ini kan kebetulan nggak ada marginsnya ya, lupa nggak dimunculin. Kalian pengen tahu cara munculin margins? Nah, tonton terus tuh videonya di Brain Communication. Nah, ini karena nggak ada garis marginnya, jadi kalian nggak tahu bedanya. Tapi Miss kasih tahu nih, kalau kalian di dalam margins itu pasti kursornya akan bentuk kayak I kapital kayak gini nih. Tapi kalau dia di luar margins, nah dia kursornya akan berubah kayak gini. Kelihatan perubahannya, perbedaannya? Nah ya.
Jadi kalau kita mau ngeblok satu baris, itu kursornya geser keluar sampai berbentuk seperti ini. Nah, ini kita cukup klik satu kali, klik. Nah, kan langsung dia ngeblok satu baris. Kalau ngeblok satu paragraf juga bisa loh dari luar. Tuh lebih mudah kan? Nah, tuh lebih mudah kan? Tuh. Oke, jadi ini metode ketiga, gitu ya. Metode ketiganya. Terus selanjutnya adalah kalau misalnya nih kita pengen ngeblok dari atas sampai bawah, nah kan biasanya gini nih. Oh, nah susah kan, ribet. Ya udah, cara termudahnya ini kita pakai yang namanya shortcut ya. Jadi teman-teman di keyboard itu CTRL ditekan, ditahan, kemudian kita klik huruf A. Oke ya, jadi menggunakan shortcut CTRL huruf A. Oke, jadi kalau sudah selesai A-nya dilepas, CTRL-nya dilepas. Oke, itu adalah metode keempat kalau misalnya kita pengen ngeblok dari atas sampai bawah full. Ya kalau misalnya kita ngetik ada 100 lembar, 1000 lembar, nah itu pakai CTRL plus A, pasti dia akan ngeblok dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Akan keblok semuanya. Oke, paham? Paham ya? Terus yang terakhir apa? Yang terakhir itu kalau misalnya kita pengen ngebloknya terpisah-pisah kayak gini nih. Nah, misalnya Miss mau ngilangin garis-garis ini. Garis-garis ini nih. Ya. Itu caranya kayak mana nih? Caranya pertama kita blok dulu ya. Nih, blok dulu. Kemudian kita tekan CTRL kita tekan itu ya. Kita tekan terus sampai ini. Apa namanya? Semua yang kita pilih itu ini sudah terseleksi. Aduh, ada line ya. Nih. Oke, terus lepas kalau sudah kita klik. Nah, ini Miss mau ngilangin garis bawahnya dulu. Oke, sekali lagi ya. Jadi misalnya ini kalau ngeblok satu kata, misalnya danau, klik kiri 2 kali, 1, 2, CTRL-nya ditahan. Kita pilih teksnya mana aja nih, bebas. Ini Miss masih nahan CTRL, aduh kelapasan lagi. Oke. Semuanya yang kamu inginkan itu CTRL-nya jangan dilepas, tapi kalau merasa oke, ini udah selesai, CTRL-nya kita lepas gitu. Udah selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngeblok tapi berbeda-beda kata atau berbeda-beda paragraf, itu caranya dengan tahan CTRL ya gitu. Sebenarnya ada lagi sih. Ini teknik yang keenam itu kita menggunakan shift ya. Oke, pakai shift, digeser pakai anak panah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu ya. Ini pakai shiftnya ditekan dan kita mulai geser. Pakai anak panah. Ya, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Oke, paham? Gimana nih? Jadi bukannya 5 tapi kalian malah dapat 6 teknik ngeblok di Microsoft Word ya. Kita ulangin lagi apa aja yang sudah kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah klik. Kalau misalnya mau ngeblok satu kata itu klik kiri 2 kali, 1, 2. Tapi kalau ngeblok satu paragraf klik kiri 3 kali, 1, 2, 3. Yang ketiga, ngeblok satu baris itu kursornya taruh di luar, klik sekali saja. Terus yang keempat, ngeblok dari atas sampai bawah itu CTRL dan huruf A. Yang kelima, kalau kita pengen ngeblok yang berbeda-beda kata seperti ini, itu CTRL-nya ditahan. Jika sudah selesai, dilepas. Dan yang keenam adalah menggunakan shift. Shift-nya diklik, terus geser menggunakan anak panah. Oke, gimana tutorialnya? Mudah bukan? Pastinya mudah dong, apalagi kalian dapat 6 teknik ngeblok di Microsoft Word. Yang pastinya ini tekniknya tuh cocok banget buat kalian yang baru belajar tentang Microsoft Word. Bahkan yang lama pun jarang yang menggunakan teknik-teknik ini gitu, karena kan mereka sudah terbiasa sih menggunakan mouse. Tapi saya kira ini sangat membantu sekali gitu.
Nah, kalau gitu, kira-kira kalian pengen belajar tentang apa aja sih? Dan pengen tahu tentang tips and trick apa lagi sih gitu? Kalau misalnya kalian pengen banyak tahunya, jangan lupa komen di bawah apa aja yang pengen kalian tahu dan apa aja yang pengen kalian pelajari di kolom komentar. See you next video. Itu dia Brain Education hari ini. Bagi kalian yang ingin mendapatkan update informasi dan pengetahuan lainnya, langsung aja subscribe channel YouTube Brain Communication Official dan aktifkan loncengnya. Saya Kak Fateh, sampai jumpa di Brain Education selanjutnya. Bye-bye.